Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di video kali ini Mamang akan membahas tentang kemajuan sebuah desa. Bagaimanakah caranya memajukan desa ya Mamang-Mamang? Oke, kalau Mamang-Mamang berminat untuk menonton videonya sampai selesai silahkan tonton. Yuk kita mulai videonya. Oke, tanpa opening. Jadi gini Mamang-Mamang, bagaimana cara memajukan sebuah desa? Sebenarnya desa itu sudah memiliki potensi untuk kemajuan ya mamang-mamang, terutama di Indonesia. Apa potensinya? Yakni ada yang namanya dana desa ya mamang-mamang. Dana desa itu bervariasi ya mamang-mamang. Kadang ada 800 atau 1 miliar atau 1,3 miliar, bisa di bawah itu juga ya, variasi. Nah, bagaimana cara memajukan sebuah desa? Yakni ada yang namanya BUMDes, ada atau Badan Usaha Milik Desa. Nah, anggarannya itu berapa persen? Kadang 20% atau 15% ya, tergantung ya, itulah tergantung pokoknya memang tergantung kebijakan dari pemerintah, juga dari pemerintah desa itu tergantung. Nah, sekarang BUMDes ini harus diapakan gitu ya. Pertama mamang-mamang, bagi mamang-mamang yang dari pegawai desa atau serikat desa atau aparatur desa, Mamang Thomas sarankan untuk melihat potensi dulu dari desa tersebut ya mamang-mamang. Pertama, apa potensinya? Potensi sebagai contoh, potensi dari usaha. Misalnya ini misalkan banyak empang gitu ya, berarti ya perbaguslah empang itu. Atau banyak ternak sapi, perbagus dan perbanyak ternak sapi itu. Banyak ternak domba, perbagus dan perbanyak ternak domba itu. Karena apa mamang-mamang? Karena di bidang industri peternakan ini ya mamang-mamang, manfaatnya sangat besar ya. Terutama pertama ya, perbaikan gizi ya. Jadi kalau dapat subsidi dari desa kepada peternakan, maka peternak-peternak itu akan mendapatkan sebuah suntikan dana dan akan bisa digunakan untuk menambah bibit mamang-mamang. Menambah bibit, setelah itu apabila bibit-bibit itu menjadi bibit-bibit yang berkualitas, maka dengan subsidi dari desa akan tercipta yang namanya kemurahan harga domba dan juga harga sapi, harga ikan ya mamang-mamang. Nah, dengan murah itu, maka dengan murah kualitas baik ya, maka otomatis masyarakat desa itu akan mudah untuk membeli kebutuhan gizi dari protein hewani, ikan, domba dan juga sapi mamang-mamang. Nah, selain itu apa lagi manfaatnya mamang-mamang? Kalau ikan sih belum tahu ya kotorannya, tapi kalau kotoran sapi dan kotoran domba itu manfaatnya sangat bagus untuk namanya pertanian ya, bikin pupuk di situ. Nah, itu kan punya double manfaat ya. Pertama, memajukan protein hewani, gizi dari masyarakat desa karena protein hewaninya murah dan juga kotorannya bisa dipakai untuk pertanian sehingga tidak menggunakan pupuk yang non organik ya, tapi menggunakan pupuk organik. Karena melimpahnya sapi, melimpahnya domba, maka kotorannya pun banyak mamang-mamang, dan kotoran itu bisa menjadi pupuk organik. Maka apalagi kemanfaatnya dari pupuk organik itu, maka akan timbul apa? Unsur hara mamang-mamang, zat hara yang akan memenuhi tanah mamang-mamang, maka tanah pun akan subur. Nah, banyak mikroorganisme yang akan menyuburkan tanah dari pupuk organik seperti itu, dan tumbuhan pun akan jauh lebih sehat mamang-mamang. Padi pun akan jauh lebih sehat. Itu dari peternakan aja udah segitunya mamang-mamang. Apalagi manfaat ketiga dari menyuntikkan dana ke peternakan mamang-mamang. Ketiga adalah menambahnya lapangan pekerjaan. Nah, ada tukang ngarit dibayar sama pemerintahan desa.
ada tukang ngasih makan domba, ada tukang pokoknya lain-lain. Ya, pokoknya itu membuka lapangan pekerjaan baru di desa tersebut ya, dana desa tersebut. Dan juga ada lagi selain peternakan bisa juga dipakai kayak koperasi gitu ya, itu dana desa. Koperasi simpan pinjam gitu yang tidak berbunga kalau bisa untuk masyarakat desa sekitarnya. Dan juga anggaran itu juga bisa untuk kerajinan, memang kerajinan. Untuk apa kerajinannya? Bisa mempercantik misal jalan di desa tersebut. Dengan banyaknya kerajinan-kerajinan di sekitar jalan, maka desa pun akan cantik. Dan setelah desa cantik, maka akan datang para wisatawan seperti itu ya. Dan pasti juga ya, kalau yang namanya anggaran dana desa itu harus digunakan sebagai jalan desa, harus dibagusin gitu ya, mamang. Begitu ya. Sekarang yang jadi masalahnya bagaimana bisa seperti itu apabila kita bukan dari aparatur atau dari pemerintahan desa. Caranya adalah mamang-mamang berkolektif, berkumpul, membangun sebuah komunitas, tingkatkan kesadaran dulu bahwa ada sektor usaha yang bisa berkembang ya, dan banyak manfaatnya, yakni peternakan dan juga industri kerajinan. Maka dari itu bikin mamang mamang semua bikin komunitas. Sudah bikin komunitas, bikin proposal, mamang bikin proposal untuk ternak, untuk tani ya, untuk kerajinan, dan ajukanlah kepada aparatur desa. Nah, seperti itu. Mamang-mamang sekalian aktif gitu untuk membangun desa, mamang-mamang. Dan apabila desa sudah bagus ya, peternakan sudah banyak, domba banyak, sapi banyak, terus kotoran-kotorannya sudah menjadi pupuk ya, sawah-sawah subur. Tuh, itu menjadi sumber wisata, mama. Sumber wisata bisa meningkatkan perekonomian, apalagi kalau jalannya bagus, terus tidak ada pungutan liar. Itu desa sudah menjadi daya tarik untuk para wisata, mama. Sebagai contoh ya, di Lembur Pakuan itu seperti itu. Peternak petani makmur ya. Ya, bisa di-search lah jalan juga kayak gimana. Nah, itu inspirasinya dari situ, mamang. Maka dari itu, apabila ingin desa maju, maka harus dimulai dari diri kita sendiri, diri mamang sendiri. Mau tidak desa mamang semuanya maju, mamang semuanya harus bergerak dalam memajukan desa-desa di seluruh Indonesia. Oke lah, biasa segini aja cukup. Sekian video dari Mamang Thomas, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.